Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Kita Film. Video kali ini adalah alur cerita dari film horor Indonesia tahun 2022 yang berjudul Qorin. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini ya. Cerita dimulai di sebuah pesantren di daerah Cikapundung yang bernama Al-Hikmah. Seorang siswi yang bernama Zahra dibangunkan teman-temannya karena dia mimpi buruk. Mereka kemudian mengajak Zahra untuk sholat subuh dan mengaji. Guru mereka bernama Umi Yana, dan hari itu mereka sedang tes hafalan Al-Quran. Zahra sedang bersama dua temannya yang bernama Ica dan Gendis. Mereka lalu bertemu dengan Ustadz Jailani atau biasa dipanggil Ujai bersama istrinya yang bernama Hana. Mereka berdua adalah pengurus pesantren itu. Ujai lalu menyuruh Zahra untuk menemuinya setelah pelajaran. Di ruangannya, Ujai sedang bersama seorang siswi baru yang bernama Yolanda. Dia menyuruh Zahra untuk mengajari Yolanda agar tidak ketinggalan pelajaran, karena Zahra adalah siswi yang paling rajin di pesantren. Zahra kemudian mengajak Yolanda berkeliling pesantren dan menjelaskan aturan-aturan di pesantren itu. Karena terburu-buru, Gendis tidak sengaja menabrak tas Yolanda. Dia heran karena ada pisau di tas Yolanda. Yolanda lalu menjawab kalau pisau itu untuk menjaga diri. Ujai sedang memberikan pelajaran tentang jin Qorin, jin yang menyerupai dan menyertai setiap manusia. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara teriakan seorang siswi. Penjaga pesantren yang bernama Malik berkata kalau ada seorang siswi yang kesurupan. Tidak berapa lama, siswi yang lain juga ikut kesurupan. Ujai pun langsung berusaha menyadarkan mereka. Gendis bingung dengan cara yang dipakai Ujai untuk menyembuhkan siswi yang kesurupan, karena Ujai tidak membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi seperti memakai bahasa Sunda. Ujai mengumumkan kalau malam ini mereka akan melakukan ujian praktek Qorin. Yolanda lalu bertanya apa manfaatnya mereka memanggil jin Qorin, tapi Ujai hanya menjawab kalau Yolanda masih mempermasalahkan hal itu berarti dia belum siap untuk menerima ilmu darinya. Ujai juga berkata kalau ujian praktek itu bersifat wajib untuk syarat kelulusan mereka. Saat pelajaran olahraga, Yolanda marah karena dia merasa kalau siswi yang lain sedang membicarakannya. Mereka menganggap kalau Yolanda mirip dengan Sri, siswi yang dikeluarkan dari pesantren karena menyerang Ujai. Sementara itu, Ica sedang bertemu dengan pacarnya yang bernama Yafi. Hana memberikan segelas air doa dari ayahnya, yaitu Kiai Mustafa. Beliau adalah pendiri pesantren itu. Karena selama mereka berumah tangga, mereka belum juga dikaruniai anak. Zahra kebingungan mencari Yolanda yang tiba-tiba menghilang. Dia lalu melihat Malik. Zahra diam-diam mengikuti Malik. Dia lalu terkejut karena Yolanda tiba-tiba datang. Mereka berdua melihat Ujai akan menyembuhkan seorang perempuan yang sedang kesurupan. Mereka berdua mengintip Ujai yang sedang melakukan ritual. Yolanda lalu merekam aksi Ujai menggunakan HP-nya. Sementara itu, Malik sedang mengantar makanan untuk seorang perempuan yang kakinya dirantai. Dia adalah Sri. Malam harinya, para siswi sedang memotong kuku untuk syarat pemanggilan jin Qorin. Tapi Yolanda menyuruh mereka untuk berhenti. Dia merasa ada yang aneh dengan Ujai dan asrama itu. Yolanda lalu menunjukkan rekaman video saat Ujai melakukan ritual. Para siswi pun ketakutan setelah melihat video itu. Mereka meminta agar Zahra berbicara dengan Ujai dan membatalkan ujian praktek jin Qorin. Zahra berbohong kepada teman-temannya dan berkata kalau sudah berbicara dengan Ujai dan ujian praktek itu harus tetap dilakukan kalau mereka ingin lulus. Akhirnya semua siswi terpaksa mengumpulkan potongan kuku dan dibungkus dengan kain kafan untuk ritual. Ujian praktek pemanggilan jin Qorin akhirnya dimulai. Setelah dipandu oleh Ujai, satu persatu para siswi melempar kain kafan yang berisi potongan kuku mereka. Hana terbangun karena mendengar suara petir. Dia lalu terkejut karena menemukan beberapa gulungan kain kafan di dalam lemari, termasuk gulungan kain kafan miliknya. Hana keluar rumah dan melihat Ujai sedang duduk sendirian, tapi ternyata itu bukanlah suaminya. Hana bertanya kenapa Ujai menyimpan kain kafan di dalam lemari. Dia lalu marah karena Kiai Mustafa tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk mempelajari ilmu tentang jin. Zahra sedang di kamar mandi. Dia ketakutan saat melihat bayangannya di cermin. Zahra lalu kaget saat Ica tiba-tiba datang.
Tapi dia bingung saat kembali ke kamar dan melihat Ica sedang tertidur. Zahra ketakutan karena seperti melihat Ica berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Yolanda melihat ada seorang siswi yang masuk ke dalam ruangan Ujai. Dia pun segera merekamnya. Keesokan harinya Yolanda menunjukkan rekamannya ke Zahra. Zahra takut karena selama ini dia juga sering dipanggil Ujai ke ruangannya. Yolanda berencana ingin menunjukkan bukti-bukti itu ke Umi Yana dan akan menelpon Kiai Mustafa. Yolanda masuk ke dalam kantor untuk mencari tahu nomor telepon Kiai Mustafa. Sementara itu Zahra berjaga di luar. Tiba-tiba Sri muncul dan hanya diam mengamati Zahra, tapi kemudian dia menghilang. Yolanda berhasil mendapatkan nomor telepon Kiai Mustafa, tapi sayang dia ketahuan oleh Umi Yana. Yolanda segera menunjukkan bukti rekaman videonya, tapi Umi Yana tidak mau melihat dan malah merampas HP Yolanda. Ica sedang bertengkar dengan Yafi. Beruntung Yolanda datang dan menghentikan perbuatan Yafi yang menyakiti Ica. Tapi bukannya berterima kasih, Ica justru marah-marah ke Yolanda. Zahra sedang bersama Ujai. Ujai berkata kalau dia tidak mau Zahra dan teman-temannya menghubungi Kiai Mustafa. Zahra takut karena dia tidak ingin teman-temannya tahu apa yang telah dia lakukan bersama Ujai selama ini. Ternyata Ica juga menjadi korban perbuatan bejat dari Ujai. Dan Yafi marah karena tahu apa yang dilakukan Ica dengan Ujai. Malamnya Ica terbangun karena ingin ke kamar mandi. Zahra sedang mencari Ica karena dia tidak ada di kamarnya. Dia lalu bersembunyi saat melihat Ujai sedang berjalan dengan membunyikan alatnya. Zahra mengintip ke dalam ruangan Ujai dan melihat ada Ica yang sedang di dalam. Dan Zahra akhirnya melihat Ujai melampiaskan nafsu bejatnya kepada Ica. Gendis menangis histeris karena ada yang tega menghabisi kucing kesayangannya. Dan di situ dia menemukan pisau milik Yolanda. Yolanda bersumpah kalau bukan dia pelakunya. Saat mereka berdebat, Ica yang sedang kesurupan tiba-tiba datang dan suasana pun menjadi kacau. Keesokan harinya, Ujai menghukum para siswinya. Umi Yana kemudian datang dan menyuruh Ujai menghentikan perbuatannya. Tapi Ujai menyuruh agar Umi Yana tidak mencampuri urusannya. Ujai ternyata mengurung Hana bersama Sri. Dia berkata kalau dia melakukan ini karena dia tidak mau tunduk kepada Kiai Mustafa. Umi Yana sedang sendirian di masjid. Tiba-tiba ada suara laki-laki yang ikut berzikir. Ternyata itu adalah Kiai Mustafa yang muncul di hadapan Umi Yana. Dan ternyata selama ini Kiai Mustafa tidak sedang bepergian, tapi Ujai telah membunuhnya. Dia lalu menyuruh Malik untuk mengubur jasad Kiai Mustafa. Ica sedang tertidur ditemani 3 temannya. Gendis terus menuduh Yolanda sebagai pelaku yang menghabisi kucingnya. Tiba-tiba Ica bangun dan tertawa. Dia kemudian mengamuk dan melukai kaki Gendis. Yolanda dan yang lain berusaha menahannya. Mereka akhirnya berhasil mengikat Ica di atas kasur. Yolanda dan Zahra akan pergi mencari Umi Yana untuk mencari bantuan. Sementara itu Gendis akan tinggal di kamar menjaga Ica. Zahra dan Yolanda diserang oleh jin korin saat mereka akan mencari Umi Yana. Yolanda sedang mencari petunjuk bagaimana untuk menghadapi jin korin. Dia lalu menyobek selembar kertas yang berisi ayat cara melawan jin korin. Yolanda ketakutan dan langsung bersembunyi karena Ujai tiba-tiba datang. Ujai ternyata memanggil Ica dan kemudian menghabisinya. Suasana pesantren menjadi kacau karena banyak siswi yang kesurupan. Sementara itu Yolanda sedang diserang oleh jin korin yang menyerupai dirinya. Beruntung Umi Yana dan yang lain datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Semuanya lalu berkumpul di masjid untuk mengurus jasad Ica. Zahra dan Yolanda keluar untuk mencari jalan keluar. Sementara itu di dalam masjid Ujai memerintahkan para korin untuk menyerang Umi Yana dan murid-muridnya. Zahra dan Yolanda diam-diam mengikuti Malik. Mereka terkejut saat melihat Malik sedang membawa mayat Kiai Mustafa. Mereka lalu mendengar ada suara teriakan minta tolong. Zahra dan Yolanda akhirnya berhasil menemukan Sri dan Hana. Tapi Sri tiba-tiba mengamuk. Yolanda langsung membaca ayat penangkal jin korin dan akhirnya Sri kembali sadar. Saat akan keluar mereka bertemu dengan Malik.
Tapi Malik membiarkan mereka pergi ke masjid karena sebenarnya Malik adalah orang baik pengikut Kiai Mustafa. Ujai marah melihat apa yang dilakukan oleh Malik. Dia lalu mengendalikan Malik dan memaksanya untuk menghabisi dirinya sendiri. Umi Yana dan para siswi akan keluar dari pesantren itu. Tapi di luar, Qorin Ujai sudah menunggu mereka. Umi Yana dan yang lain berpikir bersama untuk menghadapi Qorin Ujai. Dan tiba-tiba sosok Kiai Mustafa akhirnya muncul dan ikut berpikir. Qorin Ujai merasa kesakitan karena Umi Yana dan Kiai Mustafa terus berpikir. Tapi tiba-tiba Ujai datang dan menusuk Umi Yana. Para siswi tidak bisa keluar dari pesantren karena Ujai mengendalikan mereka. Hana akhirnya maju mendekati suaminya. Saat Ujai sedang lengah, Hana dengan cepat mengikat leher Ujai dengan tali. Tapi Ujai berhasil melepaskan diri dan berbalik menyerang Hana. Yolanda berlari untuk menyelamatkan Hana dan dia akhirnya berhadapan melawan Ujai. Tapi Ujai berhasil menusuknya. Tiba-tiba Zahra datang dan menikam Ujai dari belakang. Ujai pun akhirnya mati dan terlempar ke sungai. Tapi sayang, akibat lukanya yang parah, Yolanda akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, itulah tadi guys alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Qorin. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.